Halo, ketemu lagi dengan saya Vasco Nascimento. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang lanjutan dari CRUD using modal in Code Igniter bagian yang kedua. Ini saya tidak menjelaskan panjang lebar karena code-nya sedikit. Ya, pada video pertama saya sudah menjelaskan tentang konfigurasi sama peletakan template. Sekarang saya akan melanjutkan bagaimana CRUD-nya. Ya, kita lihat pada bagian controller, ya, bagian sini kita kasih di dalam welcome ini itu kita kasih code ini, ya, kita tulis aja. Kebetulan saya lagi sibuk jadi tidak perlu dijelaskan. Ini code-nya ditulis aja. Ini menarik karena dia CRUD-nya itu menggunakan modal, kan pada dasarnya orang menggunakan formulir biasa toh. Jadi ikuti saja. Pokoknya yang penting di dalam welcome message bagian controller itu dikasih code ini, ya. Kalau bagian yang putih pucat ini tidak usah, karena ini code yang mati, dihapus, ya. Oke, kalau sudah selesai ketik, ini cuma sampai 49. Ini adalah bagian controllernya. Nah, kalau sudah bagian controllernya sudah selesai, ya, maka kita akan lanjutkan ke bagian dia punya model. Ini saya perlihatkan saja, tidak perlu dijelaskan lagi. Kalau saya anggap teman-teman sudah mengerti, karena yang namanya orang belajar C itu pasti dasarnya udah lewat. Jadi tidak perlu dijelaskan, tapi perlu diperlihatkan code-nya. Kenapa kok bisa pakai modal. Kemudian setelah perlihatkan dia punya controllernya, saya perlihatkan lagi dia punya modelnya dulu. Model ini, cek, ya, mahasiswa, cek, ya, seperti ini. Yes, cuma ini doang, ketik ini aja. Kebetulan bagian lanjutan dari sini yang ketiga nanti, sebenarnya saya membuat single face web, artinya kita menampilkan seluruh data itu hanya dalam satu halaman dengan kode igniter, tapi karena belum selesai jadi saya belum berani menjelaskan tentang itu yang lain. Dari mana kita tahu begitu kan? Nah, itu dia punya modal. Sekarang kita lihat dia punya view-nya. Controller sudah, model sudah. Sekarang dia punya views. Ya, views itu ya pada bagian halaman pertama itu, yang seperti yang di video pertama template-nya, hanya di dalamnya dikasih ini datanya supaya kita bisa CRUD di dalamnya. Ini gambarnya yang saya jelaskan pada video pertama yang pakai base URL. Nah, ini datanya di dalam tengah-tengahnya template yang dipasang itu pada video pertama itu, di dalamnya dipasang data ini supaya di dalamnya kita bisa CRUD begitu. Sini sampai sini. Ini tengah-tengahnya. Jadi ditandai dengan ini tabelnya, ya. Kalau ada tabel ini berarti di dalamnya ada data seperti itu. Nah, sekarang kalau pada bagian yang pada template yang video pertama itu belum ada dia punya datanya. Di tengah-tengahnya itu belum ada data. Ya, kita lihat di tengah-tengahnya. Nah, oh ya, ini
saya sudah, ini cara untuk menampilkan data hanya dalam satu halaman. Misalkan data mahasiswa, data dosen, data misalkan mata kuliah atau apa segala macam ditarik ke dalam ini, dan konten-konten itu kita beri nama dolar konten. Ya, kalau tanpa database, kalau tanpa data yang berasal dari database, ini udah bisa. Cuma ketika ada data yang berasal dari database, saya masih mengalami kesulitan. Makanya saya belum berani jelaskan, tetapi saya harus melanjutkan apa yang saya jelaskan pada video pertama, yaitu bagian CRUD using modal dalam kode igniter. Kalau mengenai ini kan ya nanti di video selanjutnya begitu. Baik, ini adalah welcome message ke dalam CRUD menggunakan modal dalam kode igniter. Kita lihat, pokoknya yang penting datanya udah tampil seperti ini. Ya. Nah, kalau datanya tampil, ya, pokoknya pada template yang dipasang itu pada bagian tengah-tengahnya, yaitu pada bagian sini ini, pada bagian sini di mana data ini muncul, kita kasih tabel itu supaya kita ketika data itu muncul di situ kita bisa CRUD gitu kan. Nah, pokoknya bagian sini, di bagian dibatasi oleh P ya. Kalau di sini bukan P berarti ada panel body gitu. Di tengah-tengahnya dikasih tabel supaya kalau di situ ada data maka kita bisa mengubah data, menghapus data, menambah data dan lain sebagainya. Dan dalam kode igniter menampilkan data seperti ini. Ya, kebetulan datanya sudah tampil, bagaimana dia bisa CRUD menggunakan modal. Ya, seperti biasa. Seperti sini. Ini kan tambahkan modal. Ya toh? Ini kan tombolnya. Nah, ketika tombol ini diklik, dia modal muncul. Itu karena ada ini. Data toggle, modal, sama data target, pagar modal tambah mahasiswa. Nah, yang sini ini kita bawa ke bagian modal. Bagian modal itu yang di bawah, yang sini. Ini kita pasang di bagian ID-nya. Ya, nah, ketika kita klik itu, saya contohkan, klik cek, ya dia muncul modal karena diakibatkan oleh ya data toggle tadi. Data toggle modal, data target dolar pagar modal tambah mahasiswa. Ini kemudian ini bagian ini dipasang di ID-nya modal. Jadi ini adalah modal. Modal yang mana? Modal yang dimulai dari sini. Cek, tarik ke bawah. Ya, ini adalah modal. Ada nama, ada jenis kelamin, ada NIM. Jadi ini adalah modal. Nah, sekarang ya, ini kalau Anda mau tahu tentang bagaimana cara menampilkan modal ini, batu. Jadi kalau teman-teman ingin tahu bagaimana cara membuat formulir di dalam modal, maka teman-teman bisa ikuti video saya yang berjudul cara membuat formulir di dalam modal. Ya, jadi modal itu ditandai dengan modal feed pertama, yang kedua itu modal dialog, yang ketiga modal konten, kemudian yang terakhir itu ada modal body. Ini modal body, di dalamnya kita simpan formulir. Kemudian ini bagian kepalanya, gitu. Nah, sekarang ketika sudah ada formulir, maka itu tentunya di dalamnya kita dapat menginput data, tetapi actionnya harus menggunakan ini. Kita arahinnya kemana? Ke controller. Jadi actionnya itu, file yang mengeksekusi itu cuma satu, yaitu untuk mengubah, untuk menghapus, untuk menginput itu hanya menjadi satu dengan
file controller. Itu file welcome ini. Kalau di bawah tabel itu, modal untuk ubah juga sama. Dia dituliskan berjejer. Ini modal untuk ubah ya. Ya, dituliskan berjejer pada bagian di bawahnya modal untuk nambah. Kalau ini kan modal untuk ubah. Ya, saya perlihatkan lagi. Modal untuk nambah sama modal untuk ubah sama. Yang berbeda itu cuma ID-nya. ID-nya mana ya? Ya, ini edit data ID-nya. Kalau yang modal untuk nambahkan menggunakan ID-nya itu adalah modal tambah data, begitu kan? Ini modal tambah mahasiswa. Sedangkan di bagian ubah ID-nya adalah edit data. Tapi formulirnya tetap sama. Edit data ya. Kemudian saya perlihatkan dulu modal untuk ubah data ini. Makanya mulai dari sini. Ya. Kita perlihatkan perlahan-lahan karena ini bagus ya. Dalam kode Ether ada kayak gini, bagus sekali. Ya, bagaimana Groot bisa menggunakan modal. Keren. Nanti kalau ada teman-teman yang punya modalnya itu latar belakangnya gelap, itu bisa hubungi saya. Nanti saya akan beritahu supaya tidak boleh gelap. Kalau saya tidak suka kalau modalnya itu memiliki latar belakang gelap. Saya suka yang terang. Baik, ini untuk modal untuk ubah sudah selesai. Sekarang modal untuk ubah ini memiliki JavaScript. Ya, JavaScriptnya ini. Ya. Ya. Ini ya. Dari sini sampai sini. Ya, ikuti saja. Ya, ini pokoknya ketik, tidak perlu saya jelaskan. Karena kalau saya jelaskan pasti lama. Saya ingin Groot ini hanya satu video. Kemudian selanjutnya modal untuk hapus. Ini dari sini. Ya, ini adalah modal untuk hapus. Tapi bagian yang tidak penting kita hapus saja. Untuk menghapus ini, ya. Kalau untuk menghapus kan dia muncul modal. Hapus, cek. Nah, dia muncul modal begini kan. Nah, itu modal yang ini yang muncul. Modal ini yang muncul. Ya, ini. Tetapi dijembatani oleh JavaScript yang ini. Gitu. Oke, kalau Anda sudah bisa ketik semua ini tengah-tengah. Jadi kalau Anda melihat lingkaran ini, pokoknya taruh letakkan di bagian tengah-tengahnya. Ya, begitu. Kalau ini tengah-tengahnya ditandai P. Sini. Kemudian saya kasih keterangan. Tampilan data pada halaman tengah tutup. Nah, itu di tengah-tengahnya. Sedangkan yang bukannya di bagian tabel tadi. Ini tampilan data pada halaman tengah buka. Jadi kita harus pintar-pintar memberi keterangan supaya pasti peletakannya. Nah, jadi semua code-nya saya sudah perlihatkan. Nah, kenapa dia bisa muncul modal untuk tambah? Karena ada ini. Karena pertama ada data toggle. Ingat ada bootstrap JS, ada bootstrap min JS, ada bootstrap min CSS sama jQuery min JS yang saya jelaskan pada video pertama harus dipasang. Kalau nggak ada itu ya ini nggak jalan. Nah, jadi kenapa modal untuk tambah bisa muncul? Karena ada data toggle, data target, ya seperti ini. Jangan lupa di sini dikasih tanda pagar. Kemudian bagian sini dikasih di ID pada modal tambah. Sini. Ya. Nah, untuk ubah berbeda.
Kalau untuk ubah nggak seperti itu. Emang data toggle-nya ada, data toggle-nya diberikan pada tombol ubah, ya toh? Tetapi harus ada dia punya apa? JavaScript di sini di dalam A, ya. Di dalam A harus ada dia punya JavaScript, ya. Dan tulis di bagian href, ya. A href, kemudian JavaScript di sini, baru data ID mahasiswa, data NIM, data nama, data jenis kelamin gitu kan. Nah, baru data toggle, modal, data target, edit data. Kemudian ini saya belajarnya sulit. Modal untuk ubah data siap untuk ubah data mana ya? Ini edit data, ya. Ini untuk ubah data. Kemudian dia muncul karena ada ID ini. Edit data tuh. Iya. Nah, sekarang yang di tombol ubah itu kan ada data toggle, modal, data target, ubah data toh. Lalu kenapa bisa begitu? Karena dipanggil oleh ini. Dipanggil oleh JavaScript ini. Jadi yang berfungsi itu edit datanya. Jadi untuk mengubah data itu kan punya JavaScript, dan JavaScript-nya itu seperti ini. Tapi sebelum JavaScript ini diketikkan, ya, maksudnya JavaScript ini berhubungan dengan tombol ubah tadi, ya. Pertama ID dari modalnya disebutkan. Kemudian kita harus tahu di dalam tombol ubah itu ada apa aja yang dikirim. ID mahasiswa, NIM, nama, dan jenis kelamin. Seperti ini. Code-nya seperti ini. Nah, di dalam tombol tadi kita lihat lagi tombol ubah, ya. Tombol ubah. Ya, ini ada ID mahasiswa, ada data NIM, ada data nama, ada data jenis kelamin. Baru sebutkan dia punya apa? Dia punya apa? Modalnya. Ini adalah modal. Begitu. Ubah, dia tetap muncul, ya. Jadi sebenarnya data data toggle modal dan sama data target edit data ini cuma ditaruh di bagian sini. Kalau bagian buton ya nggak usah. Untuk menghapus itu sebutkan dia punya welcome-nya, karena eksekutornya ada di sana. Itu yang mana? Yang di sini. Untuk hapus, ya, ini eksekutornya ada di sini. Hapus data mahasiswa itu. Ya, oke. Setelah itu yang munculkan modal adalah on click ini, JavaScript-nya, ya. Nah, kita perhatikan modal hapusnya ini, kemudian kita tarik ke bawah. Jadi modal hapus tadi dibaca oleh JavaScript yang memunculkan apa? Yang memunculkan modal untuk hapus, yaitu ini. Modal hapus, ya, kemudian dia panggil apa? Panggil ini modal delete, yaitu ini. Nah, ketika muncul, otomatis orang mengklik hapus atau batal. Kalau batal, data dismiss, artinya tidak ada aksi apa-apa. Tetapi kalau hapus, maka delete link, yang ini. Kalau ada delete link, maka URL-nya dieksekusi. URL yang mana? URL yang ini namanya URL, begitu, ya. Jadi ini URL untuk menghapus
data itu. Jadi code-nya saya sudah perlihatkan dan saya sudah jelaskan sedikit. Saya rasa cukup sekian. Yang